Selamat datang di Pesan Semesta. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah momen yang sangat istimewa, di mana roda nasibmu berputar 180 derajat. Ada energi besar yang sedang bergerak, membawa perubahan yang tidak terduga dan kejutan yang akan mengguncang rutinitasmu. Untuk kalian para Cancer yang lahir di bawah sinar bulan yang lembut, bacaan ini hadir sebagai cermin untuk melihat bagaimana arus kehidupan sedang membawa kalian menuju titik balik yang penuh makna. Namun ingatlah, ini adalah pembacaan umum yang ditujukan untuk banyak orang, sehingga tidak semua pesan akan terasa personal atau tepat sasaran. Ambillah apa yang beresonansi dengan hatimu, dan biarkan sisanya mengalir pergi seperti air. Jadikanlah setiap kata di sini bukan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai bahan refleksi, motivasi, atau sekadar doa yang menenangkan perjalananmu. Karena pada akhirnya hanya kamulah yang paling tahu jalan mana yang harus ditempuh. Kini saatnya kita membuka tabir pertama dan melihat apa yang telah disiapkan semesta untuk langkah awalnya. Mari kita mulai dengan kartu pertama yang akan mengungkap pesan tentang asmara dan hubungan kalian. Kartu pertama, asmara, Page of Pentacles. Page of Pentacles adalah energi muda yang penuh harapan, membawa tentang ketekunan dan komitmen kecil yang tumbuh perlahan. Dalam konteks asmara, kartu ini mengisyaratkan bahwa hubungan kalian sedang memasuki fase di mana stabilitas mulai terbangun dari hal-hal sederhana namun bermakna. Bagi yang telah berumah tangga, ini adalah waktu untuk kembali pada dasar-dasar hubungan, seperti saling mendengarkan, menghargai usaha kecil pasangan, dan membangun kembali rasa aman yang sempat goyah. Konflik-konflik kecil yang dulu terasa mengganggu kini mulai kehilangan daya ledaknya karena ada kesadaran baru bahwa cinta tidak selalu tentang gairah besar, tetapi tentang konsistensi dan kehadiran. Sementara bagi yang masih berpacaran, kartu ini mengingatkan bahwa kelelahan yang kalian rasakan mungkin berasal dari terlalu banyak berharap pada perubahan drastis, padahal cinta sejati tumbuh dari penerimaan dan kesabaran. Bagi kalian yang masih sendiri, Page of Pentacles menjadi pengingat bahwa semesta tidak sedang terburu-buru mempertemukan kalian dengan belahan jiwa. Ada proses belajar yang sedang berlangsung, di mana kalian diajak untuk memahami nilai diri sendiri sebelum membuka hati pada orang lain. Pilihan-pilihan yang datang mungkin terasa menggoda, namun tidak semuanya membawa ketulusan. Ada yang hanya singgah untuk mengambil energi, dan ada yang benar-benar datang untuk tinggal. Kebijaksanaan untuk membedakan keduanya adalah pelajaran berharga di fase ini. Dalam kejernihan hati, kalian akan melihat bahwa cinta sejati tidak perlu dipaksakan. Ia hadir dengan caranya sendiri, lembut dan pasti. Dan ketika hati mulai tenang, kalian akan siap menyambut babak baru yang lebih dalam, seperti yang akan terungkap melalui kartu karier berikutnya. Kartu kedua, karier, Nine of Cups. Nine of Cups sering disebut sebagai kartu pemenuhan hasrat, membawa energi kepuasan dan kebahagiaan yang muncul setelah perjuangan panjang. Dalam ranah karier, kartu ini menjadi penanda bahwa masa-masa sulit yang kalian lalui mulai membuahkan hasil yang nyata. Tekanan dan keraguan yang dulu terasa berat kini perlahan memudar, digantikan oleh rasa percaya diri yang tumbuh dari pengalaman. Kalian mungkin akan melihat bahwa proyek yang sempat mandek mulai bergerak lagi, atau ada pengakuan dari atasan dan rekan kerja yang membuat kalian merasa dihargai. Ini adalah momen di mana doa dan usaha kalian berpadu menjadi pencapaian yang terasa manis, seolah-olah semesta sedang tersenyum pada kerja keras yang tidak pernah sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan ini ada pesan bijak untuk tetap rendah hati dan tidak terbuai oleh kesuksesan sementara. Nine of Cups mengingatkan bahwa kepuasan sejati datang dari rasa syukur, bukan dari pencapaian luar semata. Kalian diajak untuk melihat ke belakang dan menghargai perjalanan yang telah ditempuh, karena setiap rintangan adalah guru yang membentuk ketangguhan kalian. Peluang baru mungkin akan datang dengan cepat, dan penting bagi kalian untuk memilih dengan bijak mana yang sejalan dengan nilai-nilai diri. Jangan takut untuk berkata tidak pada tawaran yang tidak sesuai, karena keberanian untuk memilih adalah bagian dari kebijaksanaan karier. Saat kalian merasa cukup dengan apa yang telah dicapai, maka pintu-pintu berikutnya akan terbuka dengan sendirinya, membawa kalian pada alur keuangan yang lebih cerah, seperti yang akan dibahas selanjutnya. Kartu ketiga, keuangan, Page of Cups.
Page of Cups adalah pembawa pesan emosi dan intuisi, sering dikaitkan dengan kabar gembira yang datang dari tempat tidak terduga. Dalam hal keuangan, kartu ini menunjukkan bahwa aliran rezeki kalian mulai bergerak dengan cara yang lebih cair dan fleksibel. Hambatan-hambatan finansial yang dulu terasa kaku dan menyumbat kini mulai mencair, memberi ruang bagi peluang-peluang kecil yang jika digabungkan akan menjadi kelimpahan yang berarti. Kalian mungkin menerima tawaran kerja sampingan, bonus tak terduga, atau bahkan ide cemerlang yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Ini adalah waktu di mana intuisi finansial kalian bekerja lebih tajam, sehingga kalian mampu melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. Namun, Page of Cups juga membawa peringatan untuk tidak terbawa euforia dan mengambil keputusan finansial secara tergesa-gesa. Rezeki yang mengalir deras memang menggembirakan, tetapi kelimpahan terbaik adalah yang dikelola dengan hati-hati dan perencanaan matang. Kalian diajak untuk mendengarkan kata hati sebelum berinvestasi atau mengeluarkan uang dalam jumlah besar, karena tidak semua peluang yang berkilau membawa hasil yang diharapkan. Ini adalah saat yang tepat untuk membuat catatan keuangan, menabung, dan merencanakan masa depan dengan lebih terstruktur. Dengan keseimbangan antara emosi dan logika, kalian akan dapat menikmati hasil jerih payah tanpa kehilangan kendali. Dan ketika keuangan mulai stabil, kalian akan merasakan bagaimana peruntungan secara keseluruhan ikut membaik, seperti yang akan terungkap dalam kartu berikutnya. Kartu keempat, peruntungan, The Magician. The Magician adalah kartu yang melambangkan kekuatan penciptaan dan kemampuan untuk mengubah realitas dengan kehendak dan fokus. Dalam konteks peruntungan, kartu ini menandakan bahwa kalian sedang berada pada titik di mana semua elemen kehidupan mulai bersatu mendukung tujuan kalian. Momentum besar sedang terbentuk, dan kalian memiliki semua alat yang diperlukan untuk mewujudkan impian yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Rasa tenang yang mulai kalian rasakan bukanlah kebetulan, melainkan isyarat bahwa semesta sedang membersihkan jalan dari hambatan-hambatan lama. Energi negatif yang dulu mengganggu kini perlahan digantikan oleh kepastian dan keyakinan, membuat kalian lebih peka terhadap peluang yang datang. The Magician mengajarkan bahwa peruntungan bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi hasil dari kesadaran dan tindakan yang selaras dengan kehendak alam. Kalian diajak untuk menggunakan kreativitas dan intuisi dalam menghadapi setiap situasi, karena di dalam diri kalian ada kekuatan untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Jangan ragu untuk mengambil langkah berani ketika hati kecil berkata itu benar, karena saat ini adalah waktu di mana tindakan kecil bisa membawa dampak besar. Namun, tetaplah waspada terhadap godaan untuk mengendalikan segala sesuatu secara berlebihan. Kadang, membiarkan aliran kehidupan mengalir adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dengan keseimbangan antara usaha dan penerimaan, kalian akan melihat bahwa keberuntungan sejati adalah ketika kalian selaras dengan diri sendiri. Dan ketika semuanya terasa lebih ringan, kesehatan kalian pun akan merasakan dampak positifnya, seperti yang akan dibahas dalam kartu terakhir. Kartu kelima, kesehatan, Nine of Wands. Nine of Wands adalah kartu yang menggambarkan ketahanan dan kekuatan setelah melalui banyak pertempuran. Dalam aspek kesehatan, kartu ini mengingatkan bahwa tubuh dan batin kalian sedang dalam masa pemulihan setelah periode yang melelahkan. Kalian yang mungkin terasa bukanlah tanda kelemahan, melainkan isyarat bahwa kalian perlu memberi ruang untuk istirahat yang berkualitas. Energi positif yang mulai membanjiri hidup kalian akan berdampak baik pada kondisi fisik, asalkan kalian mau mendengarkan sinyal-sinyal yang dikirim tubuh. Ini adalah waktu untuk berdamai dengan masa lalu, melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu, dan fokus pada perawatan diri yang sederhana namun mendalam. Nine of Wands juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Kalian mungkin merasa terdorong untuk terus bergerak dan menyelesaikan semua hal sekaligus. Tetapi kartu ini menyarankan untuk melambat dan menikmati setiap napas. Kesehatan sejati tidak hanya tentang fisik yang bugar, tetapi juga tentang pikiran yang jernih dan hati yang ringan. Luangkan waktu untuk meditasi, berjalan di alam, atau sekadar duduk diam menemani diri sendiri. Semua itu adalah bentuk investasi pada kesejahteraan jangka panjang. Dengan menjaga energi tetap seimbang, kalian akan menghadapi hari-hari ke depan dengan lebih segar dan siap.
Biarkan setiap helaan napas membawa ketenangan, karena dalam keheningan itulah kekuatan sejati ditemukan. Semoga kalian selalu diberi kemudahan dan kedamaian dalam setiap langkah. Demikianlah, pembacaan kita kali ini telah menyelesaikan 5 pesan penting yang terungkap melalui Page of Pentacles untuk cinta, Nine of Cups untuk career, Page of Cups untuk keuangan, The Magician untuk peruntungan, dan Nine of Wands untuk kesehatan. Semoga semua refleksi ini membawa ketenangan dan kejelasan bagi langkah kalian. Terima kasih telah menyimak pesan semesta. Tetap ikuti channel ini agar tidak ketinggalan ramalan berikutnya yang penuh makna. Sampai jumpa, dan tetaplah mendengarkan bisikan semesta.